Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader SLSD. Yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan lagi ya untuk update analisa SLSD pada time frame 1 jam untuk persiapan kita menghadapi pergerakan market minggu depan ya, atau khususnya besok hari Senin. Dan kali ini saya baru bisa upload lagi untuk analisa-analisa yang bisa saya berikan buat teman-teman semuanya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk pergerakan saat ini harga sekarang sudah di 5.279, dan dimana ini terjadi karena ketegangan perang ya yang terjadi saat ini, yang seperti yang kita lihat di beberapa media-media yang terjadi. Dan hari ini juga saya melihat berita bahwa Israel melancarkan serangan ke Iran dan Iran juga memberikan pembalasan, dan ternyata petinggi dari Iran meninggal dunia ya, imbas dari serangan yang dilancarkan oleh Israel dan Amerika Serikat. Ini bisa menjadi pertanda positif bagi SLSD yang kemungkinan besar masih akan terus melakukan kenaikan, namun tetap kita waspada juga karena beberapa news minggu yang akan datang ada beberapa berita yang cukup high impact juga ya, khususnya news PMI yang akan rilis besok pukul 23 waktu Indonesia Barat, dan juga ada news ADP tanggal 4 ya, ada news ADP juga, kemudian ada surplus PMI juga, itu high impact juga ya, ada dua news high impact yang akan rilis pada tanggal 4. Kemudian di tanggal 5 ada data pengangguran juga, dan di tanggal 6 ada unemployment rate dan juga news pump payroll yang akan rilis. Jadi harap hati-hati saja untuk teman-teman semuanya minggu ini ya. Dan untuk dari segi analisis teknikal yang akan saya berikan, yang dimana kita lihat di sini harga sudah break di atas dari supply, dan juga ini merupakan supply sebelumnya dan juga resisten yang kuat. Ini sudah di breakout dan dia sempat membuat pergerakan base di sini yang menandakan akan menjadi demand, dan kemudian ini juga ada resisten yang sudah di break ya, artinya ini akan menjadi RBS ya, yang dimana ketika dia di retest dia akan menjadi support untuk saat ini. Nah, kalau kita melihat dari sisi pergerakan untuk target utama saya ya, untuk sementara ya kemungkinan besar saya akan menunggu untuk mengambil posisi ketika dia terjadi penurunan di 5240 dan 5223. Kemudian nanti ketika dia di break juga ke bawah, ini ada area RBS juga di 5205 dan 5189. Dan kalau kita menggunakan Fibonacci dengan settingan yang sudah saya buat, ini kalau kita lihat di sini dari low ke high-nya, area utama yang menjadi titik untuk kita bisa entry ya di kisaran RBS H4 ya, di 5205 dan 5189. Namun tetap kita harus pantau juga demand utama yang terbentuk hari Jumat ya, jadi kita harus pantau juga. Dan ini ada target yang saya buat tadi, ini saya ambil dari Fibonacci retracement ya, yang dimana di sini di area 5315 dan 5325 ada kemungkinan ini akan menjadi tertingginya dulu ya, atau dia akan menjadi resisten untuk kemudian mengalami koreksi. Apabila juga ini ditembus, masih ada area 1618 di area sini di kisaran 5360 5369. Namun untuk target utama saya ya kemungkinan besar akan melakukan kenaikan ke 5325, tertinggi ya mungkin di 5330-an ya, untuk kemudian menjadi resisten dan terjadi penurunan. Jadi tetap hati-hati saja, tetap dipantau market hari ini seperti apa yang akan terbentuk ya, karena kalau kita lihat di sini juga pergerakannya masih cenderung melakukan kenaikan. Dan kalau kita lihat di sini ada area ya yang bisa kita pantau juga di kisaran ini, bisa jadi juga untuk dipantau, yang kemungkinan besar ketika dia terjadi penurunan atau gap down nanti di hari Senin ya, kemungkinan akan menjadi resisten karena di sini dia sempat sebelumnya menjadi area netral ya, untuk melanjutkan kenaikan di sini di kisaran 5285 yang terjadi pada tanggal 28 Januari ya 2026. Di sini ada area SBR juga
di 5337. Jadi ada kemungkinan kalaupun dia akan membreak di area ini, dia akan melakukan kenaikan ke sini untuk dijadikan resisten dan terbentuk. Di sini kita lihat ini mendekati juga area yang sudah saya tandain. Jadi untuk sementara mungkin seperti itu beberapa informasi dari segi analisa yang saya buatkan. Untuk update-nya ya kalian bisa join di grup Telegram atau nantikan update-nya yang akan saya berikan di akun TikTok atau di Shorts ya. Jadi kalian subscribe channel ini dan juga follow akun TikTok saya. Jadi mungkin itu yang bisa sampaikan pada kesempatan analisa hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.